Kali ini kita akan memberikan informasi tentang ATG bersama dengan founder ATG 5.0 Bapak Idaman Gea ya, di salah satu webinar. Jadi silakan Anda untuk mendengarkan secara lengkap, secara detail, siapa tahu bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, tadi saya ada sedikit kendala teknis di Zoom saya. Kemudian ini kita baru bisa berhasil masuk. Dan terus terang kita juga memantau, kita target 3.000. Tapi sekarang baru hadir 1.500. Pertanyaannya, teman-teman yang belum hadir di Zoom meeting ini, nanti jangan lagi banyak bertanya yang enggak-enggak. Karena kenapa? Kita berikan kesempatan untuk bertanya pun mereka tidak atau belum bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Harapan kita sebenarnya kalau bisa, karena kita sudah hampir 250.000 member di Indonesia, kalau dalam satu Zoom kita bisa 10.000, itu akan sangat-sangat bagus, karena ini juga menjadi pemerataan informasi buat yang lain. Ya, jadi saya juga kadang agak sedikit gimana ya, hatinya di grup melakukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi begitu diundang untuk kita saling berinteraksi di sini, tapi masih banyak yang waktunya belum ada. Baik, untuk Zoom meeting ini, saya akan memposisikan diri sebagai founder dari Sultan Cerdas. Tidak akan memposisikan diri sebagai sekjen dari Perkumpulan Robot Fintech Indonesia. Karena kalau saya akan berbicara atas nama asosiasi, maka akan ada prosedur yang kami harus penuhi. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman di sini adalah bahwa kiranya seluruh member, seluruh leader itu sudah semakin yakin dengan bisnis ini, dengan regulasi, dengan legalitas yang kita sudah share. Artinya perusahaan tidak punya cara lagi bagaimana meyakinkan kita supaya kita itu sudah tidak terpengaruh dengan gelombang-gelombang negatif yang ada di luar sana, ya. Gelombang negatif itu sebenarnya kita syukuri ada, itu untuk memperkuat kita. Tetapi kalau kita terbawa ke dalam gelombang negatif itu, akhirnya kita tidak bisa tidur. Nah, kalau seandainya kita sudah memberikan bahwa kita semuanya sudah terregulasi, kita sudah ada izin yang sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan di negara ini, kenapa kita mesti khawatir lagi? Saya ulangi ya, Bapak Ibu semuanya yang 1.600 yang sudah hadir di meeting ini, yang pertama, kekuatan kita yang pertama adalah robot itu dibuat oleh kita di bawah naungan PT Pansaka. Dan PT Pansaka itu adalah perusahaan multilevel yang bukan berdiri 1-2 tahun, tetapi sudah berdiri beberapa tahun dan mengantongi izin CUPL. Itu yang pertama. Artinya, dengan legalitasi yang dimiliki oleh Pansaka dalam menjual robot, saya harap ini 70-80% kita sudah bisa tenang. Ya, terlepas banyak robot di luar sana yang lagi ditertibkan, itu adalah bagian dari kinerja atau pekerjaannya pemerintah untuk membuat bisnis ini sesuai regulasi. Ya, jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan di luar sana bahwa ATG ini superpower. Bukan. ATG bukan superpower, bukan karena punya koneksi, bukan karena punya sesuatu hal-hal yang lain. Tetapi inilah bedanya kita
ATG belajar dari apa yang sudah terjadi lalu mencoba membenahi diri, tidak berusaha untuk melakukan kesombongan, untuk merasa dirinya lebih benar. Founder-founder dan leader-leader tidak pernah terlalu overacting di luar sana. Kita tidak pernah merasa bahwa yang lain tidak benar, kita yang benar, tidak. Itu yang kita lakukan selama ini, dan kita sudah mempersiapkan diri. Nah, pada saat regulasi meminta apa yang disyaratkan, kita sudah siap. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Lalu pertanyaannya, apakah yang lain juga akan salah? Tidak. Apakah yang lain akan tutup selamanya? Tidak. Tergantung dari niat mereka membuat bisnis itu dan niat mereka memenuhi regulasi, Bapak Ibu. Karena kenapa? ATG tidak pernah merasa senang atau tidak pernah berusaha untuk membunuh bisnis lain seperti kita, tidak pernah. Ya, tidak pernah kita merasa senang atas penderitaan member-member di grup robot lain, tidak pernah. Kita malah berusaha, semoga mereka, ya, kita doakan yang terbaik buat mereka, semoga mereka bisa membenahi diri dan memenuhi regulasi-regulasi itu. Karena kenapa? Di negara ini ada 100 juta lebih orang yang bisa bergabung di bisnis kita, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin ATG akan bisa menampung semuanya. Kita akan berbagi dengan perusahaan lain untuk memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh rakyat yang membutuhkan saat ini. Jadi tolong jangan pernah terprovokasi bahwa apa yang mereka sampaikan di luar sana itu karena mereka nggak paham apa yang sudah kita lakukan. Kenapa saya katakan prestasi membungkam Anda? Kita tidak usah konfrontir mereka, kita tidak usah nantang mereka. Sekarang mereka akan terdiam terhadap apa yang mereka sudah alamatkan ke kita dengan apa yang sudah kita siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa kenapa ATG diam saja dengan hater-hater yang ada di luar sana? Karena kita tidak mau orang beranggapan bahwa kita ini punya kekuatan lebih sehingga kita bisa bertahan tanpa gangguan. Bukan itu. Tetapi karena kita memang mencoba untuk mengikuti dan melakukan dialog, diskusi dan meminta nasihat kepada regulator apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa tetap berjalan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan hal lain di luar sana, itu mereka tidak paham. Ya. Kemudian, mengenai robot, kita sudah yakin bahwa robot kita sudah legal. Saat ini seluruh basecamp bisa memajang foto robot dimanapun. Anda boleh menyampaikan kita memiliki robotnya. Ya. Walaupun nanti cara mendapatkan robot masih mengikuti cara-cara yang dilakukan saat ini melalui Pansaka, ya. Jadi itu salah satu yang perlu dipegang dulu bahwa robot kita sudah legal. Titik. Ya. Nah, yang berikut. Saat kita sudah mulai legal robotnya, kita sudah paham legalitas robot kita kan harus membutuhkan broker. Ya. Broker yang kita miliki pun sudah terdaftar. Kita bisa melihat dia ada di mana, ya. Saat ini terdaftar di ASIC, ya. Lalu nanti akan ada info-info tambahan tentang broker. Ya, ke depan akan merubah alamat, ya. Akan berada di negara Australia, itu, ya. Lalu saat kita sudah memiliki broker yang sudah terdaftar di sana, pertanyaannya bukan di brokernya. Karena kenapa? Broker itu sebenarnya pasif. Hanya tempat kita menempatkan dana untuk ditradingkan. Nah, lalu saat kita trading, kita butuh namanya bridge atau perantara ke pasar besar. Nah, kita sudah punya saham di bridge. Lalu dengan kita sudah punya saham di bridge, seharusnya teman-teman 90% sudah tenang. Karena kenapa?
mulai dari robot sampai kita melempar order, kita sudah tahu kemana. Ya, lalu pasar kita pun bisa kita sampaikan. Kita berada saat ini di RBS Market. Nah, sebuah perusahaan yang mengklaim dirinya di bawah LP itu, ya kalau tidak benar mereka akan komplain. Ya contoh ya, ada satu LP yang sudah kita pakai sebelumnya, lalu setelah saat ini kita sudah tidak lagi menggunakan LP tersebut, lalu ada member kita yang masih menggunakan nama mereka itu kirim kirim email teguran, ya email teguran, dan langsung kita sampaikan kepada member yang mencantumkan nama itu di websitenya atau di media online-nya mereka. Nah, sampai sebegitunya LP akan menjaga nama mereka. Saat kita mengklaim kita ada di LP ini, lalu itu tidak benar, pasti mereka akan tegur kita, Bapak Ibu. Ya, dan saat ini market kita itu bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Nah, artinya mulai dari robot sampai ke broker, sampai ke bridge, sampai ke pasar pun kita bisa di-trace, ya. Nah, pertanyaannya seperti yang Bapak tadi tanyakan, bagaimana keberadaan Lego Market dengan kondisi saat ini? Nah, dari informasi manajemen saat ini tidak ada masalah, ya. Saat ini tidak ada masalah, kita bertrading dengan Lego itu tidak ada masalah, ya. Karena kenapa? Kita juga bisa membuktikan bahwa kita juga punya broker Bapepti, ya, yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh member, keberadaan Lego Market saat ini tidak ada masalah. Yang saat ini ditertibkan adalah seizin edarnya robot-robot yang ada saat ini di luar sana. Karena kenapa? Kalau seandainya cara edarnya tidak sesuai dengan regulasi, itulah yang ditegur oleh pemerintah, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ikut Zoom malam ini, kami berharap Anda secara pribadi bisa menenangkan diri Anda, dan juga Bapak Ibu bisa menenangkan teman tim yang ada di dalam grup-grup Anda semuanya, ya. Jadi mengenai broker Lego tidak usah dikhawatirkan, itu tidak ada masalah, ya. Kalau seandainya ada masalah, pasti kita sudah ditertibkan oleh regulator dan kita diberikan satu proses untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, ya. Nah, begitulah ATG menyiapkan semuanya, ya. Kalau ditanya ATG ngerti tentang Bapepti, ngerti Pak. Buktinya apa? Kita sudah punya broker dalam negeri yang Bapepti yang namanya Asia Trade Point, ya. Jadi kita bukannya tidak memahami tentang peraturan, kita paham. Makanya kita sudah punya semuanya. Dan saat ini kalau boleh saya katakan, Anda boleh berpromosi kemanapun, tetapi dengan cara-cara yang etis, ya. Tidak boleh terlalu melakukan overacting tentang bisnis kita. Karena kenapa? Kita itu ingin bergandengan tangan dengan perusahaan lain untuk memberikan dampak positif ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu saya harap dengan Zoom meeting malam ini, prestasi kami membungkam Anda, itulah yang kita lakukan saat ini. Ya, tidak usah tanya lagi kenapa kita tidak tidak reaktif terhadap beberapa pemberitaan di media sosial, bukan. Ada saatnya nanti Bapak Ibu, ya, ada saatnya nanti ada yang akan bertindak, ya, akan ada yang bertindak terhadap orang-orang ataupun isu-isu di luar sana, dan kapan itu saatnya tiba, itu kita sudah bergerak, ya, kita sudah bergerak. Bahkan mereka ada yang telepon ke ownernya kita, ingin melakukan klarifikasi, dan namanya hater, 1000 Anda menjelaskan sesuatu yang benar, itu tidak akan pernah diterima, karena mereka hanya mencari sensasi untuk mencari kesalahannya kita.
Permasalahannya dengan orang-orang yang ada di luar sana, mereka itu malaikat di atas malaikat. Ya, mereka itu merasa diri paling benar. Mereka mereview segala sesuatu yang mereka tidak paham dalamnya. Ya, itu sebenarnya yang ingin kami amanatkan kepada mereka. Anda mereview sebuah bisnis yang Anda tidak tahu dalamnya. Bagaimana sakit hatinya member yang bergabung di bisnis itu. Apakah pernah mereka merasa kalau suatu saat member yang ada di dalam bisnis itu marah, bereaksi negatif terhadap mereka, apakah mereka sudah memikirkan itu? Ya, kalau sampai detik ini ada orang di luar sana masih mengatakan botnya kita ilegal, suatu saat nanti mereka akan berhadapan dengan kita secara hukum. Ya, karena kenapa? Kita sudah menunjukkan izin-izinnya pun mereka itu masih buta. Ya, dan mereka masih malu mengakui sesuatu yang mereka itu tidak paham. Ya, jadi kenapa kita kasih topik bahwa prestasi kami membungkam Anda? Ya, biar mereka paham dan dengarkan apa yang kita lakukan malam ini. Kami mengurus izinnya loh, dan itu tertera bukan hanya berdasarkan omongan saja. Lalu kenapa sampean masih di luar sana cuap-cuap tentang ATG? Ya, semua kembali ke member. Bagaimana Anda merasa memiliki bisnis ini? Kalau Anda menemukan sesuatu yang menjelekkan bisnis Anda, laporkan saja. Ya, ini bisnis kita Bapak Ibu, ini bisnis Anda. Jadilah pemilik bisnis, jadilah business owner sehingga Anda merasa memiliki bisnis ini. Sehingga Anda tidak akan pernah membiarkan satu pemberitaan di luar sana tentang kita yang dibiarkan begitu saja. Tidak usah direspon dengan melakukan interaksi, enggak. Lihat siapa mereka yang memberikan review tentang kita. Siapa di balik mereka, apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka tidak ada kepentingan lain tentang bisnis kita, itu boleh dibilang mereka bisa malu hati. Sekarang mereka cuap-cuap tentang robot kita. Sekarang kalau kita tunjukkan izinnya kita, apakah mereka masih bisa terima nggak? Buktinya apa? Mereka masih ada. Hari ini kita lihat koran. Hari ini kita lihat ada satu koran memberitakan ATG itu masih ilegal. Itu pemerintahan yang sangat goblok menurut saya sih. Ya mohon maaf saya agak sedikit terbawa emosi. Itu kalau saya katakan sumbernya dari mana saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya pribadi itu sangat keterlaluan gitu loh. Ya mohon maaf kalau ada yang menyinggung tentang kata-kata saya, tapi itu spontanitas bukan karena kemarahan. Tapi sebenarnya mereka ini harusnya mencari data dulu. ATG itu sudah sejauh ini seperti apa sih? Ya, kalau mereka melihat apa yang sudah ada, harusnya cobalah. Kalau mereka itu mencoba mereview kita, oh iya, dulu ATG yang beberapa bulan lalu, beberapa saat lalu kita sampaikan ilegal. Sekarang Bapak Ibu mereka itu sudah memenuhi regulasi, ada izin edarnya. Coba, kalau mereka melakukan itu, 300.000 akan like mereka dan subscribe mereka. Tapi siapa mereka? Ya, Anda bisa jawab. Lihat aja siapa mereka yang melakukan review tentang kita, apa kepentingan mereka di balik review itu. Ya, jadi saran saya jangan pernah melihat orang mereview kita yang tidak tahu di bawah, yang tidak tahu detailnya tentang kita. Ya, kalau mereka hanya sebatas cari info di luar sana dengan member yang belum mengerti tentang detailnya perusahaan kita, tidak usah dibalas. Biarkan prestasi kita yang akan membungkam mereka, dan mereka nanti akan malu sendiri. Ya, jadi kalau Anda nonton review-review ATG di luar sana, ketawa saja, doakan yang terbaik buat mereka, biar mereka cepat bertobat. Ya, dan habis itu laporkan, report semua pemberitaan negatif tentang kita. Itu adalah hak kita untuk melindungi bisnisnya kita. Ya, kalau mereka tahu bahwa yang bergabung di ATG ini banyak kan member-member yang sudah paham tentang aturan regulasi, harusnya mereka itu malu. Ya,
Dan mereka paham bahwa apa sih keuntunganmu menjelekkan ATG coba? Apa yang Anda dapat dari ATG selain subscribe yang begitu langsung ngelunjak setelah Anda melakukan review tentang itu. Nah, jadi buat seluruh yang mendengarkan malam ini sudah 1.700 orang, jadikanlah momen ini momen Anda mempertahankan bisnis dan tidak usah terbawa dengan berita-berita negatif di luar sana. Pertanyaannya, Anda mau sukses atau Anda mau terbawa menjadi orang-orang negatif terhadap bisnis Anda sendiri? Ya, sekarang ada di tangan Anda, dan kalau seandainya Anda sudah merasa memiliki bisnis ini, maka Anda bisa memahami proses yang sedang kita lakukan. Ya, mana ada sih robot sudah mengurus izin lalu tujuannya scam? Coba secara hati nurani, secara moralitas, ada nggak sih? Robot itu diurus izinnya lalu besok di-scam-kan. Lalu yang punya robot itu warawiri di media sosial. Ketemu si ini, ketemu si itu. Ya sama aja dia menyerahkan diri tanpa syarat. Toh. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu tetap positif, tapi tetap rendah hati. Ya, kita mestinya ikut merasakan Bapak Ibu apa yang dialami oleh teman-teman di bisnis scam. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang juga butuh sukses. Hanya saja mungkin mereka belum berada di tempat yang kurang tepat. Lalu kita juga mensupport secara moral kepada perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah ditertibkan. Semoga mereka bisa mengurus izin-izinnya dan kita bisa berkompetisi dengan positif. Ya, ingat ya. Saat kita berkompetisi secara positif, Anda tidak akan pernah negatif. Itu, coba diingat. Saat Anda berkompetisi secara negatif, positif, Anda tidak akan pernah negatif. Tapi saat Anda sudah mulai negatif, maka seumur hidup, selama Anda berkompetisi, Anda tetap orang yang menjadi negatif. Dan Anda tidak akan pernah merasakan sukses.